Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarih rahimahumullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa fikum ad-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasunu yadayhi fi halil ikra'i anil abathi. Faslun utawi iki iku faslun fasal. Wa yasunu lan joko sapa muta'allim yadaihi ing tangane muta'allim fi halil ikra'i ing dalem nalikane ing dalem waktune maca joko anil abathi saking main-main. Jadi seorang murid, seorang guru wa yasunu lan joko sapa muallim yadaihi ing tangan lorone muallim fi halil ikra'i anil abathi. Jadi termasuk adabnya muallim juga ketika membacakan kitab, membacakan Quran, jangan main-main. Ya, ini adabnya seorang guru. Jangan main-main. Ngaji, ngajar, main HP. Ya, ngajar ngerokok gitu ya. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf. Jadi kalau ngaji ya ngajar mengajar ya, agar supaya muridnya itu juga serius, konsentrasi, gurunya juga memberikan contoh agar mereka juga tidak main-main. Jogo juga wa ainaihi lan mata lorone muallim antafriqin adrihima saking misah, saking mecah pandangane ainaihi min ghairi hajatin saking tanpa hajat. Ini adabnya. Ada juga ya guru-guru yang suka ngajar sambil melihat sana sini yang enggak ada keperluannya. Ini adalah adab. Ada seorang guru kalau ngajar itu ya tekun saja, didengarkan. Karena memang apalagi ngajar Quran, didengarkan bagaimana bacaannya, bagaimana makhrajnya, bagaimana lahjahnya. Wa yaqudulan lungguh sapa muallim antaharatin sang ala taharatin ing atase suci mustaqbilal kiblati halih madhep kiblat. Wa yajlisulan lungguh sapa muallim biwikorin kelawan anteng tenang. Wa takunu lan ana apa siyabuhu pakaiane muallim bain iku ana iku bayadha putih nadhifatan tur bersih. Itu akhlaqus saniyah ya, adab yang menurut diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza wasala biasakan pakai pakaian putih walaupun enggak jubah ya. Kalau jobrah mungkin terharu Arab gitu ya, yang penting putih bersih. Wa idza wasala lan ari kalan itu moko sapa muallim ila, ini adabnya ya, adab. Kalau enggak putih ya jangan disalahkan, namanya juga adab. Yang penting bersih, tidak ganggu temannya. Wa idza wasala ari kalani tumeka sapa muallim ila maudhi'in maring julusihi maring panggonan lungguhe muallim shalla mengko salat sapa muallim rakaataini ing rong rakaat qablal julusi ing dalem sadurunge lungguh. Sawaung kana padha uga ana apa al maudhi'u panggonan iku masjidan masjid ay ghairahu utawa liyane masjid. Sunat sholat dulu, karena memang ngaji itu dalam rangka ibadah ya. Justru ibadah yang paling mulia yang ngaji, maka hormatnya diantaranya juga pakai sholat. Baik di masjid atau tidak. Faidaka fainkana mongko lamun ono sop apa maudhe iku masjidan masjid fahuwa mongko utawi sholat iku akidun luwih kuat. Iku akadun luwih kuat. Fa innahu mangko temna setuhne kelakuan iku yukrahu den makruhake apa al julusu lungguh fihi ing dalam majelis qabla ayu sholliya ing dalam sadurunge arep yen salat sapa wong.
Karena apa? Karena ketika masuk masjid tidak sholat dulu justru makruh. Jadi masing-masing itu ada, kita harus menghormati. Ya, kalau masuk masjid itu menghormati masjid dengan sholat, maka ada sholat namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk Masjidil Haram, tahiyatnya pakai apa namanya? Pakai tawaf. Jadi setiap orang masuk Masjidil Haram itu dianjurkan untuk tawaf. Ya, untuk tawaf. Itu umumnya begitu. Tapi kalau sekarang ya masuk Masjidil Haram mau sholat, kemudian keadaan halaman Masjidil Haram, Ka'bah itu penuhnya kayak sekarang itu nggak ada. Di Masjidil Haram nggak ada waktu sepi itu ya. Saya masih ingat ketika 96 ya, 96 saya ke sana itu masih bisa habis asar jamaah ya, kemudian habis jamaah sekitar nanti jam 4:30 itu bisa deres di sebelah Hijr Ismail, deres Quran. Bahkan teman saya ada yang setor Quran dengan seorang syekh dari Syria ya, itu ba'da asar. Ba'da asar masih sepi, orang tawaf sekedar tawaf ya. Kalau nanti ada tempat untuk tawaf sekitar 5-10 meter begitu, itu kita bisa duduk tenang ngaji tadarus di sebelah Hijr Ismail ya, di sebelah Makom Ibrahim. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Karena halaman Masjidil Haram itu, halaman Ka'bah itu kapan saja udah penuh ya, udah penuh. Saya masih ngalami waktu itu kepingin tawaf. Setiap keliling, satu keliling itu bisa nyium Hajar Aswad. Setiap keliling bisa. Milih waktunya jam 3, jam 2, jam 3 ke Haram, kemudian tawaf. Itu setiap satu putaran bisa nyium Hajar Aswad, sepi ya. Lah kita cari waktu yang sepi, kira-kira waktu itu ya jamaah haji pulang, habis jamaah umroh belum datang, sekitar bulan Muharram ya, sekitar pertengahan Muharram itu jamaah umroh belum datang, jamaah haji udah pulang. Itu saya bisa tawaf setiap satu putaran bisa nyium Hajar Aswad. Sekarang udah nggak bisa ya. Ya alhamdulillah, saking besarnya minat orang-orang umroh ya, sampai ya saking pinternya ya hidayah, yang jelas hidayah orang dikasih rezeki bisa umroh. Atau juga saking pinternya pengantar-pengantar umroh itu ya. Karena memang lumayan ada lebihnya. Tapi yang jelas memang sekarang nggak ada waktu kosong, itu nggak ada. Kalau dulu setelah selesai Ramadan tanggal 30 itu udah jamaah umroh pulang semua. Jadi Syawal itu waktu kosong persiapan haji ya, karena Syawal itu mulai bulan haji. Jadi orang yang umroh semua pulang tanggal 30 Ramadan. Begitu Lebaran maka udah pindah bulan haji. Sekarang tidak, karena menguntungkan ya, orang umroh Lebaran di sana. Bahkan setelah Lebaran Saudi itu buka visa umroh. Karena ya menguntungkan, coba bayangkan. Makanya ya, satu menguntungkan bagi negara, dua ya menguntungkan bagi orang yang kepingin umroh. Tiga menguntungkan bagi panitia umroh. Itu yang suka nyari dengan bahasa-bahasa yang kita rindu Ka'bah. Oh, dengan bahasa-bahasa yang hebat. Makanya kalau ya masing-masing itu punya cara untuk menghormati ya. Menghormati tamu dengan senyuman yang baik, dengan sambutan yang baik, dengan suguhan yang baik, menghormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid,
menghormati Masjidil Haram dengan apa? Tawaf ya dan lain sebagainya. Wa yajlisulan lungguh sapa muallim mutarabbian halih sila. Insya'a lamun karep sapa muallim. Au ghairu mutarabbiin utawa tidak sila. Bisa sila atau bisa apa yang penting baik ya, pantas. Yang penting jangan main-main ya, jangan main-main. Kecuali kalau capek lama gitu ya. Tapi jangan main-main karena yang ngaji memberikan ilmu ibadah itu akhlaknya. Kayak begini-gini ya, dulu dipraktekkan orang-orang yang sekelah kayak Mbah Ki Arwani Kudus itu orangnya santun, alus, sopan, ya, khusyuk gitu ya. Ada saja yang mengamalkan. Walaupun sebagian orang juga ya kalau nggak kuat ngamalkan nggak usah nyipir ya. Warawalan ceritaake sapa Abu Bakrin Ibni Abi Dawud As-Sajastani bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana ana sapa Abi Dawud kana ana sapa Abdullah ya kana sapa Abdullah bin Mas'ud iku yaqra'u yukri'u macaake sapa Abdullah annasa ing manusa fil masjid ing dalam masjid dasian halih lungguh ala rukbataihi ing atase tuur ing atase dengkul ya ing atase dengkul lorone Ibnu Mas'ud dudui apa namanya tuurnya itu katakanlah kaki duanya diduduki kayak orang sholat apa ya kayak itu aja kakinya duanya diduduki rukbataihi faslun utawi iki iku faslun fasal wa min adabi lan iku setengah saking adabi muallim al mutaakkidati kang kuat al mutaakkadati kang den kuatake wa malan barang yakti yakti kang nulungi apa mani ing ingsun yakti kang nulungi ni ing ingsun bi kelaman apa Allah yadilla arep yen toh ora ngrendahake sapa wong al ilma ing ilmu fa yadhhabu mongko pergi sapa muallim ilama sapa wong ilamakanin maring panggonan yunsabu kang den bangsaake kang den nisbatake apa makan ilaman maring wong ya ta'allamu kang belajar sapa man minhu saking muallim ya ta'allama lan supaya belajar sapa man minhu saking ilmu ya fihi ing dalem makan di mana saja ada pengajaran ilmu yang pantas kita untuk belajar kita belajar walaupun harus keluar dari daerahnya, dari kampungnya. Bal yasunu bal injogo sapa wong al ilma ing ilmu ang dzalika saking mengkono-mengkono yunsabu ila man yata'allamu tadi. Kama kaya keterangan sona kang jogo hu ing ma anu saking ilmu sapa as-salafus saleh. Sona kang jogo hu ing ilmu anu saking ilmu anu saking ma sapa as-salafus saleh sapa as-salafu ulama salaf radhiyallahu anhum wa hikayatuhum utai ceritane belajar tadi fi hadza ing dalam iki iku kathiratun akeh masyhuratun kang den kenal faslun utawi iki iku faslun fasal wayam bagilan prayoga apa ayyakuna arep ento ana apa majlisuhu nggon lungguhe muallim iku wasian jembar liyatamak kana supaya sempat sapa julasa pira-pira teman lungguhi wong fihi ing dalam majelis wa fil hadisi mongko iku ing dalam hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha khairul majalisi utawi sebagus-baguse tempat lungguh iku awsa'uha luweh jembar-jembari majalis. Jadi kalau duduk itu jangan saling berdesak-desakan, longgar gitu ya, biar ada hawa. Kalau memang memungkinkan untuk dijarak, ya, dijarak. Rawa nyeritaake wa ngati sapa Abu Dawud fi sunanihi wa fi awaili kitabil adabi
ing dalem piro-piro permulaane kitab adab bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faslun utawi iki iku faslun fasal fi adabil muta'allimi ing dalam adabi muta'allim wong kang belajar. Kalau di atas tadi adabi wong kang ngajar. Kalau sekarang adabnya orang yang belajar. Jami'u ma utai sekabehane barang zakarna kang nyebut sapa ingsun hu ing ma min adabil muallimi ing dalem saking pira-pira adabi muallim atau guru fi nafsihi ing dalem awak dhewe muallim adabun utawi adab lil muta'allimi kedue wong kang belajar. Jadi di depan telah banyak kita singgung mengenai adab-adab yang perlu diketahui oleh seorang guru pada dirinya seorang guru itu. Di sini kita jelaskan, kita akan menyinggung adabnya seorang yang belajar, muta'allim atau murid atau santri. Wa min adabi hilan iku setengah saking piro-piro adabi muta'allim ayyajataniba utawi arep yen toh ngeduwi jauhi sapa muta'allim al asbaba ing piro-piro sebab asyaghilata kang nyibuaki anit tahsili saking ngasilake ilmu illa sababan kejaba sebab la budda kang ora kena ora atau tidak boleh tidak minuh saking sebab lil hajati krana ana hajat. Jadi adab yang perlu dimengerti oleh seorang yang belajar ilmu, dia menjauhi sebab-sebab atau apapun yang dia menyebabkan sibuk sendiri, ya, sibuk sendiri, urusannya sendiri, gitu ya, sehingga apa? Ngajinya itu terganggu. Karena dengan itu maka untuk menghasilkan ilmu itu tidak mudah, ya. Jadi pikirannya kemana, matanya kemana, tapi orangnya ada di situ untuk ngaji. Itu supaya dijauhi. Kalau ngaji mah ngaji, udah berangkat nawaitu kita mau nyari ilmu, konsentrasi penuh, pikiran ya nggak usah kemana-mana, kecuali ada sebab yang menyebabkan kita harus datang atau harus memikirkan itu, gitu. Sama disusul, keluarganya ada yang sakit, disusul, atau ada apa, atau ada sesuatu yang harus ditolong, gitu ya. Wayang bagilan prayoga apa ayu tahira arep yen toh nyucikake sapa muta'allim qalbahu ing atine muta'allim minal adnasi saking pira-pira kotoran liyusliha minal adnasi saking pira-pira kotoran liyusliha supaya bagusi sapa muta'allim liqabulil qur'ani maring nrimo Quran wa hifdhihi lan ngapalake Quran wastithmarihi lan makna-maknane Quran atau buai Quran. Sangat dianjurkan lagi bagi seorang yang belajar untuk menjaga, kalau tidak membersihkan, menjaga hatinya dari kotoran atau penyakit-penyakit hati, hasud, iri, dengki, takabur, ya. Itu dijaga supaya tidak menguasai hati dan pikirannya. Lah kalau pikiran itu kalaupun belum bersih, ya, pikiran itu tidak terlalu banyak sifat-sifat atau penyakit hati itu, syukur bagi bersih, maka gampang ilmu itu masuk, ya, ilmu itu gampang masuk. Kalau pikiran itu tidak dipenuhi dengan hasud, iri, dengki, ya, dan riya dan lain sebagainya, maka ilmu itu gampang masuk, karena itu semuanya penyakit hati. Kenapa orang kok nggak mau belajar, nggak susah untuk menerima ilmu? Karena memang ada rasa, ya, di dalam hatinya itu
masih punya sifat-sifat penyakit hati itu tadi. Terus ada lagi merasa gengsi. Oh, sekarang itu merasa gengsi. Maka orang yang terlalu mengandalkan apa namanya, keluarga besar lah, katakan begitu ya, mengandalkan keluarga besar, mengandalkan egonya, orang yang kayak begitu, sehingga dia nggak mau belajar kepada siapa. Itu bukan kelompok saya, itu bukan jamaah saya, itu bukan sepaham dengan saya itu. Orang yang kayak begitu selamanya dia akan nggak ngerti tentang ilmu yang diajarkan, karena masing-masing guru itu punya fan ilmu ya. Itu ahli falak, di sana ahli nahwu, di sana ahli Quran, di sana ahli fikih. Jarang sekali seorang guru yang menguasai berbagai ilmu. Kalaupun ada, mereka ngajarnya tetap fokus dalam satu fan ilmu. Ya, ada pondok yang khusus mendalami tentang alat, dari Jurumiyah, Imriti, Sapinah, ya, Tasrif dan lain sebagainya. Sampai ya Alfiyah atau Jurumiyah itu sendiri itu dibuat pujian menjelang sholat. Itu pujiannya bukan pakai sholawat, tapi pakai Alfiyah, pakai Jurumiyah, pakai Imriti. Jadi sebelum sholat, setelah adzan, menunggu qomat, itu pujiannya pakai, ada yang pakai Jurumiyah yang tingkat awal, ada yang pakai Imriti gitu ya. Ada. Ya, kamu mestinya pakai Quran sambil nunggu sholat, baca Quran. Jangan malah dongeng ya. Itu yang menyebabkan kita apal, karena nanti akan diulang-ulang terus ya. Akan selalu diulang-ulang. Makanya dijaga hatinya, Kalau orang nggak mau nurunkan egonya, merasa keluarga besar, merasa keturunannya orang hebat, nggak mau ngaji dengan itu si A, ada tuh ya. Jadi ya daripada ribet gitu ya, ada ribet, dia merasa keluarga terhormat atau gimana, enggak tahulah ya. Jadi ribet gitu ya, ribet. Kalau mau ngaji, turunkan egonya. Faqad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tamanatana Rasulullah iku qala, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ingat atau eling-eling, inna fil jasadi, teman satuhune iku ing dalam jasad, apa mudghatan, segumpal darah, segumpal daging, idza saluhat, ada yang maknai, ada yang harokati, idza salahat, ari kalane bagus apa mudghah, salaha mongko bagus apa al jasadu, jasad, kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat, lan ari kalane rusak, fasad apa mudghah, fasada mongko rusak apa al jasadu, jasad, kulluhu ya sekabehane jasad. Ala, ingat, wahia utawi mudghah iku al qalbu, ati. Saya ulangi, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ingat, sesungguhnya dalam diri jasad kita itu ada segumpal daging. Dan apabila daging itu baik, sehat, baik, maka semua jasad, anggota badan ini akan menjadi baik. Dan apabila jasad daging tersebut itu rusak, maka semua anggota badan ini akan menjadi rusak. Ketahuilah, itu adalah hati.
Jadi hati ini yang mengendalikan semuanya. Ya, hati kita ini yang mengendalikan semuanya. Makanya jangan sampai terlalu dikuasai oleh hawa nafsu, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu ya iri, dengki, sombong, membanggakan diri, gengsi, dan lain sebagainya. Itu semuanya penyakit hati. Kalau itu menguasai dalam hati kita, maka hati kita juga dikuasai oleh penyakit-penyakit itu dan menjadi rusak. Tapi kalau kita bisa mengurangi, minimal ya, mengurangi penyakit-penyakit hati itulah, maka jasad kita atau badan kita, diri kita akan terkendalikan. Gampang sholat, gampang zikir, gampang membaca Quran, gampang ngaji, ilmu juga mudah masuk karena penyakit-penyakit ini terkendalikan. Penyakit ini tidak banyak bersarang di hati kita. Waqad ahsanalan teman-teman bagus. Gawe bagus sapa al-qailu ulama ya, biqaulihi kelawan pengendikane qail, ulama yang nyarios yang ngendika, yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzara'ah. Hati ini akan menjadi baik sebab ilmu. Seperti halnya baiknya tanah untuk bisa ditanami agar menjadi subur. Yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzara'ah. Hati ini, ketika hati ini baik, maka dia gampang menerima ilmu. Dan seperti halnya ketika tanah ini subur, maka tanaman-tanaman itu akan menjadi baik. Wayam bagilan prayoga apa ayat tawadu arep yen toh tawadu ngerendahkan diri sapa muta'allim li muallimihi maring gurune muta'allim. Jadi tawadu, sopan, adab gitu ya. Itu yang harus dimiliki ya. Wa ta'addabu lan gawe adab sapa muta'allim ma'ahu saratane muallim. Wa in kana lan senajan ono sapa muallim iku asgharu luwih kecil minu saking muta'alim apane sinan umuri. Walaupun gurunya itu umurnya lebih sedikit, lebih muda, maka terus muridnya lebih tua, maka seorang murid, seorang muta'alim juga harus beradab kepada gurunya. Bukan karena umurnya, tapi karena apa? Karena ilmunya. Wa aqallu lan luwih siti apane suhrotan, keterkenali, lebih terkenal muridnya. Wa nasabal nan nasabi, wa salahan lan bagusi, wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Ada kalanya dia lebih terkenal ya, karena mungkin sudah kerja, duitnya banyak, jadi pejabat atau siapalah, udah terkenal duluan, atau nasabnya lebih dikenal, anaknya orang yang punya nasab baik namanya. Wasalahan ya, jadi semuanya itu tidak mandang, ketika dia ngaji ya posisinya menjadi muta'alim atau murid. Wa yatawadhu lan tawadhu sapa muta'alim lil ilmi krana ilmu. Fa bi tawadhu'ihi mongko kelawan tawadhu'i muta'alim lil ilmi maring ilmu, yudrik mongko nemui sapa muta'alim hu ing ilmu. Sebab tawadhu'nya dia terhadap gurunya itu hakikatnya tawadhu kepada ilmu, maka gampang ilmu itu akan masuk kepada seorang yang mencarinya. Waqad qalu lan teman-teman ngendika sapa ulama nadman halih dadi nazam
Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al ilmu utai ilmu iku harbun menghindar lil fata maring pemuda al muta'ali kang sombong. Kasaili koyok air kang ngalir. Harbun iku harbun lari atau menghindar lil makani maring tempat al ali kang luhur. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu akan lari dari seseorang yang hatinya penuh dengan kesombongan. Bagaikan air yang mengalir, dia akan selalu menghindar di tempat yang lebih tinggi. Jarang sekali air itu mau mengalir, atau tidak mungkin ya air mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Itu kok bisa pakai sanyu, itu mah disedot, bukan ngalir. Kalau ngalir itu ya yang ngalir sesuai dengan arahnya. Begitulah ketika seseorang itu hatinya dipenuhi dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan gengsi, maka ilmu juga susah untuk masuk kepada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati itu. Wayam bagilan prayogo opo ayang koda arep yen toh njalametake sapa muta'allim limu alimihi maring gurune muta'allim. Jadi dijaga ya, dijaga gurunya itu dijaga. Dan itu kewajiban. Wa yusyawiru lan minta musyawarah, minta pendapat. Wa yusyawiru lan minta pendapat sapa muta'allim hu ing gurune ing muallim fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane atau urusane muta'allim. Sebaiknya juga seorang murid minta pendapat kalau kepingin menentukan sesuatu, kepingin milih sesuatu, minta pendapat gurunya. Karena gurunya yang telah mengajari kepada muridnya, gurunya yang telah memperhatikan kepada muridnya, jadi tahu ya seluk beluk muridnya itu tahu, seluk beluk terhadap muridnya itu tahu dibandingkan orang lain. Makanya setiap sesuatu minta saran atau pandangan kepada gurunya. Jangan cari di Google. Wah, cari jodoh itu, cari di Google ah. Yang tipenya begini, begini, begini. Tahu-tahu nanti orang Papua kumaha. Ya. Kasih gambar yang kelihatannya teh gagah. Tahu-tahu setelah ketemu teh lecek. Gitu ya. Jadi apapun ya, berbagai urusan. Ya, menentukan sesuatu dalam menentukan hidupmu sebaiknya minta saran kepada gurunya. Saya ulangi lagi, karena dalam hidup kita ini ada dua orang ini yang berperan besar kepada kita. Termasuk orang inilah yang ikhlas terhadap diri kita. Satu orang tua, bapak ibu, dua guru. Guru adalah orang-orang yang telah membimbing, mendampingi kamu, seberapa kamu punya ilmu, seberapa kamu berakhlak, seberapa kamu sudah berkembang, itu guru. Mereka pantas untuk dimintai pertimbangan, pantasnya bagaimana. Dan ikhlas, guru itu ikhlas. Ya. Enggak kepingin dibalas apa tidak. Kalau kamu ngasih, datang, bawa, cau, monggo aja. Tapi tidak harus kalau memang nggak ada. Itulah seorang muta'allim. Wayak balulan nompo, wayak balulan rimo sapa muta'allim qaulahu ing nasihati guru. Ya, kalau dikasih nasihat diterima. Aing kan begini, nah atuh. Oh, enggak begitu ya. Jadi seorang murid nerima terhadap nasihat atau fatwa-fatwanya guru. Kal maridi iku kaya wong kang sakit, al akili kang berakal,
yakbalu kang nompo nerima sapa al-marid kaulat tabibi ing nasihati dokter an-nasihi kang nasihati al-hadiki kang cerdas. Ya cerdas itu ya kayak dokter spesialis gitu ya, dokter gitu ya. Jadi nisbatnya seorang murid terhadap gurunya, dia ketika punya pilihan minta nasihat atau minta pertimbangan kepada gurunya, ini pantas atau tidak, ini baik atau tidak, sebaiknya bagaimana ya. Satu, dua, ketika sudah dinasihati, terima dengan baik. Karena nasihat guru itu untuk kebaikan kita. Digambarkan seperti halnya orang yang sakit, ketika dia mau menerima nasihatnya dokter, apalagi yang spesialis, ketika kalian berobat, maka itulah kalau kepingin waras, kepingin sembuh dari penyakit, dengarkan pesan dokter, nasihatnya dokter. Kamu lagi sakit ininya, jangan makan ini, dihindari. Kamu lagi sakit ini, jangan sering ini, gitu ya. Karena dokter tahu ukuran-ukuran standarnya kamu itu tahu. Ya, ini sakitnya sakit kepala, oh ya, kamu jangan makan ini. Ini sakitnya kolesterol, jangan banyak makan petai. Gitu ya. Ini sakitnya sakit kulit. Ya, jangan kena air dulu. Ini sakitnya ya apa saja gitu. Sakit hati, oh itu enggak urusan dokter itu. Itu mau urusannya sakit hati, enggak punya duit. Wahada utawi iki iku aulah luwih utama. Faslun utawi iki iku faslun fasal. Wala ta'allamu lan ora belajar sapa muta'allim illa biman kejaba saking wong ilamiman ya, ilamiman kejaba saking wong kamulat kang sempurna apa ahliyatuhu keahliyane man atau muallim. Jadi kalau belajar itu yang jelas guru saya ini ngerti, memahami atau tidak. Kamulat itu sempurna dalam keahlian satu jurusan ilmu. Ya. Harus jelas. Jangan belajar kepada orang yang kelihatannya sering YouTube. Wah, itu mah bisa dipoles ya. Bisa dipoles. Itu orang itu kelihatan tuh suka suka ceramah, suka tampil, suka biar terkenal. Kejebak nanti gitu. Makanya kalau belajar ya kepada orang-orang yang memang benar-benar bisa. Belajar ilmu, belajar membaca Quran, belajar kitab, belajar ilmu apa saja kepada orang yang jelas keahliannya itu jelas. Ya, orang yang keahliannya jelas itu urut-uratannya belajarnya jelas. Ini pernah pesantren di sana, ini pernah belajar di sana, gitu ya. Kalau seorang kiai ya harus jelas, ini pesantrennya di sana, ini pesantrennya di sana, keahliannya jelas. Jangan belajar kepada orang ujuk-ujuk jadi ustadz. Iraha ngajina. Ujuk-ujuk dari ustadz. Kata ini iraha baca pernah baca. Kemarin buka di YouTube. Itu nanti wa zaharat lan jelas apa diyanatuhu. Agamane muallim. Jadi agamanya jelas. Fahamnya jelas, jangan faham yang remeng-remeng. Ini ahli sunnah wal jamaah atau salafi wahabi nih. Katanya pejuang ahli sunnah wal jamaah. Baru dilihat dari tarawehnya saja 8 rakaat. Ini bener yang mana tuh? Ya walaupun itu sunat furuk, tapi lihat dulu di situ, gitu ya. Jadi yang jelas nanti kamu diajari tahlilan haram. Dari mana? Hadis Nabi, hadisnya mana? Kemarin lihat di Google. Google jadi andalan, jadi ustadz kumaha. Wa tahaqqaqat
lan jelas apa ma'rifatu. Itu ya, makrifat itu apa? Cara melihat Allah dengan pandangan hati, itu makrifat. Menggunakan hatinya untuk melihat Allah. Jadi ada namanya basor. Basor itu mata ini, panca indera, melihat dengan mata. Ada basiro. Basiro itu melihat dengan mata hati. Lah melihat Allah itu dengan mata hati. Itu keagungan Allah. Itu ada angin, ada matahari yang berputar pada tempatnya, telah memberikan pengaruh kehidupan terhadap makhluk yang ada di alam ini. Ini yang menuntun adalah basiro, mata hati. Pokoknya sekali waktu ngajak supaya kita ikhlas, ya. Sekali waktu ngajak supaya mengenalkan kita itu kepada Allah. Semua ini menjadi sarana untuk mengenal Allah. Itulah tahaqqaqat ma'rifatuhu. Ya, orang yang lebih gede, ya, orang yang lebih ma'rifat lagi di sana. Wastaharat lan terkenal apa siyanatuhu oleh jogo mu'alib. Jadi orangnya tidak gegabah dalam urusan makanan, dalam urusan menjaga maksiat. Waqad qala mengko teman-teman ngendika sapa Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma minas salafi saking ulama salaf. Karena sekarang ini kalau buka Google atau YouTube itu bagaikan ini ya, bagaikan dunia liar, ya. YouTube ini seperti dunia liar. Siapa saja boleh masuk di situ. Ustadz siapa saja boleh masuk di situ. Semakin dia pintar bikin konten, semakin dia pintar membuat kemasan-kemasan konten, maka semakin banyak apa mewarnai dalam satu media. Kemarin tuh, ya, kemarin banyak itu. Begitu buka YouTube Ustadz itu semua hampir salafi wahabi semua. Yang mengharamkan tahlil, yang mengharamkan muludan, yang memusyrikan orang yang ziarah kubur, itu semua muncul belakangan ini. Ya Allah itu buat gak begitu. Pertama yang kita kenal ya, yang mewarnai langsung apa viral itu Gus Baha. Oh itu ya, habis dia. Gus Baha. Hanya memang kelasnya tinggi itu. Tapi yang jelas begitu ya. Kalau media sosial itu menjadi patokan, ya, menjadi patokan, maka dunia yang media sosial itu, yang liar kayak begini, kita nggak bisa milih. Hadis yang seperti diterangkan itu seperti orang-orang yang baru, ya, ustadznya baru itu teh, ya. Orang-orang yang sok pinter, semangat agamanya itu tinggi, tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang cukup, itu teh suka ngeser-ngeser, ya, suka nyebar-nyebar. Ini ustadz ini bagus nih, ini bagus tuh, ya itu kayak sehingga apa ya terpengaruh dengan hal-hal yang kayak begitu. Makanya kalau ngaji, kalau cari ilmu yang benar, ya, yang benar, tahaqqaqat ma'rifatuhu wastaharat siyanatuhu kamulat ahliyatuhu dhaharat diyanatuhu, gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas, hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadzal ilmu utawi iki ilmu iku dinun agama. Fangzuru mongko padha ningalono sira kabeh aman saking wong tak khuduna kang padha ngambil sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh. Jadi ilmu itu agamamu, ya, ilmumu yang kamu cari, yang kamu dapatkan itu agamamu, agama yang akan diikuti oleh orang-orang di sekitarmu, ya ilmu yang kamu fahami. Karena mereka, orang-orang masyarakat awam itu nganggap gurunya
itu kitabnya. Ya. Dalilnya seorang masyarakat atau masyarakat itu adalah gurunya itu. Lah gurunya ini dari mana dia ngambil ilmunya? Maka diteruskan fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kalian kalau mencari ilmu itu dari mana kalian mengambil ilmu itu, dan gurumu mengambil dari gurunya lagi, sehingga apa yang kamu kuasai ilmu itu yang menjadi agama yang kamu praktekkan dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, karena orang awam nganggap gurunya itu ya ajaran agama, ya. Ajaran agama yang dia praktekkan ya dari gurunya itu. Kalau gurunya itu pahamnya itu tidak sama, ya, tidak sama, maka ya nanti yang kamu amalkan ya tidak sama. Seperti kemarin itu. Sebenarnya kalau ngomong ilmu biasa saja. Perbedaan penentuan Ramadan, awal Ramadan atau awal Syawal itu biasa saja. Ya. Tapi karena kadang-kadang ada sebagian orang yang fanatik, buta bahkan ya. Orang Muhammadiyah itu suka pakai dalil ya, suka pakai dalil bahwa kita tidak perlu taklid, nggak boleh taklid itu ngikut. Kita harus punya landasan sendiri. Tapi tanya itu buktinya, ya. Kalau awal Ramadan itu sudah ditentukan oleh Muhammadiyah hari ini, dia ikut semua tuh. Orang yang nggak bisa falak, orang yang nggak bisa astronomi, orang yang nggak bisa ru'yah, pokoknya ngikut saja. Buktinya dia taklid itu. Ngikut siapa? Muhammadiyah. Loh, ya. Ngikut siapa? NU. Tapi kalau ilmu kan tidak. Walaupun saya tidak bisa ru'yah, saya nggak ngerti falak, tapi ilmu yang saya fahami ketika ada perbedaan antara ulama, antara kiai, antara orang-orang yang berilmu dan pemerintah hadir untuk menentukan satu keputusan, maka rufi al-khilaf. Ya. Ketika pemerintah sudah menentukan, maka perbedaan ini menjadi hilang. Ya, menjadi hilang. Itu ilmu. Ya, itu ilmu. Yang terjadi kan enggak. Saya puasa hari ini, kenapa? Karena Muhammadiyah menentukan ini. Saya puasa hari ini, kenapa? Karena NU menentukan ini. Jadi ini taklid buta nih. Taklid buta. Yang enggak hanya NU saja, Muhammadiyah juga begitu. Enggak semuanya orang Muhammadiyah itu bisa falak, tidak semuanya Muhammadiyah itu orang ru'yah, semua tidak. Ahli astronomi semua tidak, perbintangan tidak. Tapi dia puasa sesuai dengan instruksinya organisasinya itu. Lah, kalau ilmu kan tidak begitu. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itulah kaidah fikih. Kalau sudah menjadi keputusan pemerintah, maka perbedaan ini menjadi hilang. Karena pemerintah yang punya wewenang untuk menentukan satu masalah. Jadi kalaupun kita tidak ahli falak, kalaupun kita tidak ahli ru'yah, kalaupun kita tidak ahli astronomi atau ilmu-ilmu yang kaitannya dengan itu, tapi kita ngikut keputusan pemerintah. Karena sesuatu yang yang kemarin menjadi perbedaan dan itu pemerintah sudah menentukan, ikuti. Itu ilmu, ya, itu ilmu. Yang terjadi kan enggak? Makanya ta'khuduna, ta'khuduna fangduru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu itu menjadi agama. Ya, makanya karena ilmu itu menjadi landasan agamamu, maka lihat kamu belajar dari siapa. Begitu ya. Wa alailan iku ing atase muta'allim, apa ayang dura arep yen toh ningali sapa muta'allim, muallimahu ing gurune muta'allim bi ainil ihtirami kelawan pandangan mulia aku.
Di seorang murid, seorang muta'alim melihat gurunya itu dengan pandangan yang menghormati. Wa ya'taqidu, ini maklumnya bagi santri mah maklum. Wa ya'taqidu lan yakin sapa muta'alim kama ala ahliyatihi ing sempurna keahliyane mu'alim warujahanihi lan unggule mu'alim ala tabaqatihi ing atase wateki mu'alim. Jadi yakin saja apa yang diajarkan kita itu benar dan guru saya ahli di bidangnya. Fa innahu mengkotaron satune yakin ya'taqidu tadi iku akrabu luwih dekat ilantifaihi maring manfaati ilmu bihi kelawan i'tikad tadi, sebab i'tikad tadi. Dengan keyakinan yang kayak begitulah ya, dengan keyakinan kita melihat guru dengan pandangan yang muliakan. Kita meyakini guru ahli di bidang yang diajarkan, maka itu akan menyebabkan kita gampang mendapatkan manfaatnya ilmu. Wa kana lan ana sapa ba'dul mutaqaddimina sebagiane ulama-ulama dhisik. Ulama dahulu, salafus soleh kalau bahasa lain mengistilahkan itu. Idza dhahaba arikalani pergi sapa muta'alim ila muallimihi maring gurune muta'alim. Tasaddaqa mongko benerake sapa muta'alim bisaiin kelawan suwiji-wiji. Tasaddaqa mongko sedekah ya. Tasaddaqa mongko sedekah sapa muta'alim bisaiin kelawan suwiji-wiji. Datang ke gurunya, kalau punya bawakan apa. Saya membacakan ini bukan minta ya. Oh, di rumah ada uwi, dibawa uwi. Di rumah ada cau, dibawa cau. Ya, di rumah ada jeruk, dibawa jeruk. Ya. Ini ajaran ya, ajaran orang-orang kiai-kiai dulu. Karena dengan kayak begitu ikatan batin itu ada, gitu ya. Oh, di rumah lagi musim cabai, dibawakan cabai. Di rumah lagi musim beras, gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di rumah lagi musim banjir, bawakan naon itu. Waqala ngendika sapa ulama, sapa tadi ba'dul mutaqaddimin ulama-ulama salafus saleh, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakati ilmihi minni. Allahumma ya Allah ustur mugi nutupi panjenengan ya Allah aiba muallimi ing kekurangane guru ingsun anni saking ingsun. Wala tadhhab lan aja ngilangi panjenengan ya Allah barakati ilmihi ing barokah ilmune muallim minni saking ingsun. Inilah doa yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu kepada kita, kepada kalian yang sedang belajar. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami ya Allah dari pandanganku, dan hilangkan ya Allah barokah-barokah. Jangan hilangkan dan jangan hilangkan ya Allah barokah ilmu guru kami terhadap kehidupanku. Saya ulangi, ya Allah, tutuplah kekurangan-kekurangan guruku dalam pandanganku, dan jangan hilangkan ya Allah barokah ilmu-ilmu guruku terhadap kehidupanku. Ya, ini doa yang perlu sering kita baca. Kenapa ini akan berpengaruh? Kalau mata kita melihat kekurangan guru-guru kita, maka nanti akan berpengaruh terhadap prasangka kita, hati kita. Yang terjadi suudzon. Ketika murid utus suudzon kepada gurunya, disitulah awal dari susahnya berkah dalam ilmu-ilmu kita itu. Maka supaya hati kita tidak suudzon dengan guru kita, maka selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai mata saya itu melihat, atau tutuplah ya Allah mata saya untuk melihat
kekurangan-kekurangan guru kami, ini akan berpengaruh apa? Terhadap hilangnya berkahnya ilmu. Karena apa? Karena hati kita timbul suudzon kepada guru kita. Kalaupun kita melihat untuk bisa menafsiri, melihat kekurangannya sekalipun, kalaupun kita melihat kekurangannya, maka kita bisa menafsiri, bahasanya bisa mentakwil, bisa mengartikan, oh tidak begitu, ya, bisa memaknai dengan husnudzon, berbaik sangka, ya, jangan dikembangkan, karena apa? Berpengaruh, ya. Kalaupun ada guru yang begini, ada guru gini, saya dulu dicoba begitu, ya. Saya dulu itu punya guru dalam satu pesantren itu, anggaplah dua kelompok, biasalah ya, kalau sudah dua kelompok itu sudah ya selalu ada, kurang lebihnya itu selalu ada. Kadang-kadang beda faham, beda cara menyampaikan. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, itu semuanya guru saya. Kalaupun sementara waktu ada salah satu di antara mereka yang menyampaikannya itu dengan cara bahasa yang lain, ya Allah, saya nggak mau tahu, itu urusan mereka. Urusan saya adalah saya sebagai murid. Apapun yang mereka lakukan, yang mereka nasihatkan, saya lakukan selama kami mampu. Gitu ya. Jadi ini akan aman, ya, akan aman. Kalau kita nuruti, ya, nuruti ini begini, ya itu tadi akan berpengaruh terhadap berkahnya ilmu. Kalau ngendiko ini ya sebenarnya dicatat, ya, diajarkan, ya. Tapi cara menerapkan di dalam hati kita masing-masing itu juga butuh kesabaran kita, butuh kita yang sabar. Waqala ngendika sapa Ar-Rabi sahibus Syafi'i rahimahumullah, Imam Ar-Rabi temannya Imam Syafi'i, majtartu an asyrabal ma wasyafi'i yang duru ilayya haibatan lahu. Majtartu ora wani sapa ingsun, ora wani, gak berani, an asyraba ing arep yen toh minum sapa ingsun alma'a ing air, wasyafi'iyu halih utami Imam Syafi'i iku yang ngeduru ningali sapa Imam Syafi'i ilayya maring ingsun haibatan krono hormat lahu maring Imam Syafi'i. Ya, ini temannya, teman tapi ya murid gitu ya. Karena banyak teman-teman yang seperiode seumur Imam Syafi'i itu pada ngaji dengan Imam Syafi'i. Saya tidak berani minum air, saya tidak berani minum di saat Imam Syafi'i ada di depan saya dan beliau melihat saya nggak berani minum. Kenapa? Karena saya hormat kepada beliau. Itu ulama-ulama dulu yang berilmu. Warwaina lan nyeritakake sapa ingsun, enggak ngimpleng aja, gurunya duduk, muridnya udut kelepus, nikmat, waduh nikmat, payah ini mah. Warwaina lan nyeritakake sapa ingsun an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Amirul Mukminin, min haqqil alimi alaika an tusallima 'alan nasi ammatan. Min haqqil alimi iku setengah saking hak wong kang alim alaika ing atasi sira antus salima ing arep yen toh salam sira alan nasi ing atase manusa amatan kelawan wong umum, wa takhussulan ususake sira hu ing alim dunahum ing sakliyanin nas bitahiyatin kelawan menghormati. Hak seorang yang berilmu, haknya bagi orang yang berilmu, bagi kalian, artinya kalian ketika berhadapan dengan ilmu dan ketika di situ ada orang banyak berkumpul, terus ada gurunya orang yang berilmu tadi. Ketika kamu menyampaikan salam,
itu seakan-akan niatkan salam kepada orang itu yang berilmu. Orang awam mah biar saja, orang awam, tapi saya salamnya itu niatnya kepada orang yang berilmu, sehingga cara menyampaikan salam juga santun, hormat. Assalamualaikum. Ini dengan gurunya, ya, karena di situ ada gurunya. Jangan Assalamualaikum, dasar itu orang banyak. Makanya itu tata caranya kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang berilmu, apalagi gurunya. Ya, jadi saya ulangi lagi, ketika ada orang banyak, berkumpul orang banyak, dan di situ ada seorang yang berilmu atau gurunya, dan ketika kamu salam, seakan-akan niatkan salamu itu kepada gurumu itu, atau kepada orang-orang alim. Jadi ilmu itu mengajarkan, menghormati ilmu. Kita ngaji itu mengajarkan kepada kita untuk menghormati ilmu. Ya, juga menghormati orang-orang yang berilmu, yaitu alim. Nasab teh, ya, nasab teh beda, ya, biar saja nasab. Tapi ada orang yang mengagul-ngagulkan nasab, ya, membangga-banggakan nasab. Ini keturunannya ini, keluarga besar, ini keturunannya ini, anak cucunya ini, zuriyahnya ini. Terus apa artinya kamu membanggakan kayak begitu? Ya? Ada satu hadis di antaranya apa namanya? Kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu orang-orang yang selalu membanggakan bapak-bapaknya. Ini bapak saya ini, zuriyah saya ini. Itu kebiasaan jahiliyah. Tapi sekarang ya kadang jadi kebanggaan. Yang memang nggak ada yang dibanggakan. Ilmu nggak punya, ngaji nggak bisa, ya. Ya dengan membanggakan nasabnya, ilmunya itu tadi. Syukur bagi mereka nasabnya baik, ilmunya cukup. Oh, itu dihormati. Kita menghormati ilmunya, memang nasabnya juga baik. Tapi kalau orang hanya kloyang-kloyong gak banggakan nasab, apa urusannya? Makanya ya ada satu kitab, ya, ada satu kitab termasuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antara kebiasaan zaman jahiliyah itu, adalah orang yang selalu membanggakan tafakur bi'abaihi, ya. Tafakur itu bangga, membanggakan dengan bapak-bapaknya. Wala tusyiron nalan ojo isaroh siro. Wa anta jelisalan ngarepe toh lunggu siro amamahu ing dalem ngarepe guru. Ya, duduk di depan guru juga yang pantas gitu, ya. Kalau memang harus duduk. Wala tusyiron nalan ojo isaroh siro. Ojo isaroh teman siro, indahu ing dalam ngarepe guru, biadika kelawan tangan iro. Di depan gurunya jangan isaroh pakai tangannya. Walatad mizanna lan ojo awah isaroh teman siro. Biainaika kelawan mata loro iro. Juga begitu jangan, ya. Memberitahu kepada gurunya dengan matanya, tuh di ditu. Walatakulan nalan ojo ngucap teman siro. Kala ngendika sapa fulanun, kala fulanun khilafan likaulika, ing ucapan kala fulanun khilafan likaulika. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jadi lafal kala fulanun khilafan likaulika itu jadi maf'ul bihnya wala takulanna lan ojo ngucap siro, ojo ngucap temen siro kala fulanun khilafan likaulika, ing ucapan fulanun khilafan likaulika. Kala ngucap sapa mu'talim, kala ngendika sapa fulanun fulan itu khilafan halih bedane likaulika maring pengendikan panjenengan. Oke, gini omongan sampeyan penjelasan Bapak beda dengan Pak Kiai sana, itu nggak punya adab, nggak begitu. Ya biar saja. Dia menjelaskan apa yang menjadi pemahamannya,
kalau memang dia menjelaskan sesuai dengan pemahamannya biar saja. Jangan bandingkan di depan gurunya. Wala tagtabanna lan ojo apa? Maidu itu bahasa Jawanya ya. Ojo menghina, ojo apa? Nyaci, ojo maki siro, ojo maki siro, nyaci maki siro. Indahu ing dalam ngarepe mu'alim ahadan ing wong suwiji. Jangan misui, jangan menghina orang lain di depan gurunya. Wala tusawir lan ojo minta ojo musyawarah sira jalisaka ing teman lungguh ira fi majlisihi ing dalam nggon lungguhe muallim. Di depan gurunya jangan ribut sendiri, jangan ngomong sendiri dengan temannya. Wala takut lan ojo ngucap sira bisaubihi kelawan wala takut lan ojo ngambil sira, ojo megang sira bisaubihi kelawan pakaiane mu'alim idza qoma arikalane ngadeg sapa mu'alim. Ketika gurunya berdiri jangan digondeli sarungnya. Tunggu Pak. Wala taliha lan ojo selalu bertanya. Wala taliha lan ojo selalu bertanya sira alaihi ing atas mu'alim idza kasula arikalane bosen sapa mu'alim. Wala tu'rid lan ojo berpaling sira itu merasa kenyang sira mintuli sohbatihi saking suwene nemani mu'alim. Jangan selalu bertanya kalau kelihatannya gurunya sudah mulai capek. Juga jangan berpaling atau ya jangan merasa bosen lah, merasa kenyang, merasa cukup ketika ketika berada di sebelah gurunya, kecuali kalau sudah dipersilahkan untuk udah pergi. Karena apa? Jangan-jangan gurunya masih mau ngajak ngomong, ya, karena memang penting. Gitu ya. Wayang bagilan prayoga apa ayat ta'addaba Arab yang toh beradab sapa muta'alim bihadhil khisali kelawan iki-iki tingkah allati kang arsyada kang nuduhake ilaiha maring allati sapa Ali karramallahu wajah. Sebaiknya seorang murid, seorang santri beradab, berakhlak seperti apa-apa yang dijelaskan di atas tadi. Wa ayyaruddalan Arab yang toh nolak sapa muta'alim ghaibata syaikhihi ing pergine gurune muta'alim ing qadara lamun mampu sapa muta'alim. Wa inta fa in ta'adzar omong kelamun uzur gawe alasan sapa mu'alim alai ngatasi muta'alim radda mongko nolak sapa muta'alim ing ghaibata syaikhi tadi fariqa dzalikal majlisi ing misai mengkono-mengkono majelis. Kalau mau pergi sebisanya seakan-akan kamu masih butuh gitu ya. Faslun wa yadkhulu ala syaikhi wallahu a'lam.